yang selalu menemani aktivitas pagi Anda atau di akhir pekan Anda, tepatnya di hari Sabtu pagi. Ya, apalagi kalau bukan program Digital Business Series. Nah, pagi ini sahabat, kita akan masih lanjutkan obrolan tentang optimasi Google Businessku, UMKM Bumei Surabaya, retailer Kediri untuk kali ini. Nah, ini juga untuk program Digital Business Series ini sahabat, disiarkan bersama di Suara Sidoarjo, LPPL Radio Guyup Rukun, RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, dan juga Praja Angkasa Trenggalek. Dan pagi ini kita nanti akan berbincang dengan narasumber yang sudah tersambung dengan kita pagi ini via Zoom. Ya via Zoom ya, karena beliau posisi lagi memang tinggalnya menetapnya di Jakarta gitu ya. Tapi kalau namanya mau membahas tentang ilmu, mau mendapatkan ilmu, nggak apa ya, jarak itu tidak menjadi sebuah masalah gitu ya. Nah langsung aja saya sapa narasumber kita pagi hari ini. Beliau adalah coach praktisi dan juga coach ya digital marketing dan juga digital startup. Ada Coach Muhammad Idam Ashari. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Tika. Apa kabar Pak Idam? Baik, Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Suara jelas ya? Iya Mbak Tika? jelas, alhamdulillah jelas. Ya, Nah, siap. sudah persiapan apa ini untuk di jelang Lebaran? Biasanya kalau di keluarga saya tuh hari Kamis ya, nggak salah ya. Idul Fitri Iya ya. Kamis. Menurut kalender. Iya, iya Biasanya 2 hari sebelumnya, biasanya agak rame ya di rumah. di rumah ya. Rame maksudnya masak-masak. Saya yakin pasti akan yang pasti itu pasti ada menu Padang. Ya, itu menu wajib seperti Menu wajib. kupat sayur ya, Mbak Tika sahabat. Terus ada yang menarik nih, Apa tuh? kupat ketan ya, ketan pakai tape. Saya pernah tunjukkan ya ke Mbak Tika ya, Ketan pakai tape tape. gitu. Oh, Nah, oke. ketan pakai tape gitu ya, tape agak panas gitu. Cuman tape apa namanya? Di Surabaya atau di Sunda tape uli ya, nggak salah namanya. Oh, namanya tape uli. Iya, betul. Dan kue-kue lainnya begitu sahabat. Wah, seru ya. Meskipun Seru, sekarang seru. masih mudik Tahun gak boleh, sekali. tapi kan keluarga yang masih ada di Jakarta bisa ketemuan tuh kan ya Pak Idam. Ya, tapi begini Mbak Tika, kita sepakat nggak ketemuan sih, walaupun dekat ya. Akhirnya Zoom atau apa nanti Google Meet terserah lah. Wah Atau keren. pakai WA gitu ya. Ya. Udah dua tahun kemarin nih nggak ketemu juga. Jadi memang Sampai saling sekarang. menjaga gitu ya Pak Idam ya. Iya, walaupun mohon maaf ya, walaupun ada sedikit ya sahabat, tante saya deket banget ya. Tante saya itu artinya kakak orang tua bapak saya udah almarhum ya. Kemarin tuh ini tante saya umur udah lebih hampir 90 lah, almarhum kan. Saya nggak datang sama keluarga karena takut COVID gitu. Oh, Walaupun oke. bukan COVID ya. Ya maklum lah Jakarta sahabat ya. Akhirnya saya datang seminggu sesudahnya ya. Itu agak sedikit dalam tanda kutip kalau keluarga agak kurang ajar ya. Tapi kalau karena COVID ya apa boleh buat ya sahabat. Ya. Semua memahami gitu ya. Iya betul. Oke, baik. Nah, pagi ini Pak Idam, Oke. kita akan lanjutkan membahas tentang Google Businessku bersama UMKM-nya Bumei. Ya, si UMKM Bumei ini ya. Bumei dari Surabaya. Nah, kali ini ada retailer Kediri juga. Tapi kita sapa dulu Bumei, sudah gabung ya sama kita? Bu Mei. Assalamualaikum. Bu Mei, assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam, Mbak Ika, Mbak Tika. Alhamdulillah, Halo. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau Bumei saya yakin sekarang persiapan itu belum dilakukan untuk nyiapin di rumah mau mau nyiapin apa gitu di rumah karena sibuk pesanan banyak gitu ya Bumei. Alhamdulillah. Masya Di Allah. pameran, Alhamdulillah. Mbak Tika. Oh masih ada pameran? Di mana tuh? Di Iya. Surabaya? Iya. Oh, Wah, masih oke. aktif ya. Oke. Sebelum berlanjut begini Bu Mei. Bu Mei sudah ke Radio Suara Sidoarjo bertemu Mbak Tika. Belum. Bumei ini Oh, belum. rumahnya di Sidoarjo gitu? Surabaya kan? Surabaya. Oh iya jauh banget loh Surabaya sama Sidoarjo. Mungkin besok ya Bu Mei ya. Iya. Karena begini istilahnya kalau dalam dunia digital dan offline juga namanya user generated content gitu ya. Nanti Mbak Tika pegang produknya Bu Mei gitu ya. Dan nanti di-upload ke mana?
Ya pastinya sesuai dengan materi pagi ini ya, Mbak Tika ya. Ya, Google Business School-nya Bu Mei gitu mm-mm. ya. Nanti silakan bawa produknya dikasih ke Mbak Tika. Siap, siap. Ya, Nilainya boleh, boleh, berapa boleh. ada, Mbak Siap Ika? menerima endorse nih. Oke, baik ya. Baik, nah Bu Mei kali ini hadir retailernya Bu Mei yang dari Kediri ya? Ya, Mbak Tika, Heeh. retailer itu seperti yang kita sampaikan beberapa waktu lalu ya, Mbak Tika, sahabat, retailer itu toko ya. Bu Mei Mm-mm. sendiri ngedrop ya, Bu. Bahkan ngedropnya Iya, nggak langsung ngedrop. ke toko ya. Artinya di Iya, pool di Sidoarjo ya, Bu Mei ya. iya di Propodo. Oh, Di Tropodo. Tropodo itu tempat apa ya? Di Amanda drop. Propodo. Oh, Amanda. Di sana ada Amanda Tropodo, Mbak Tika, sahabat, dan nanti disebar ke beberapa Amanda dan termasuk Mm-mm. retailernya Bu Mei ini di Kediri sana gitu ya. Oke. Nanti kita coba Bu Mei, pastinya mereka punya Google My Business, kita coba Bu Mei upload Bu Mei sebagai user gitu ya, upload produk Bu Mei, lalu maksudnya upload ke Google Business School mereka, walaupun mereka nanti jadi lebih ini ya, lebih menonjol ke atas, tapi kan ada produk Bu Mei kan, itu namanya advocacy ya, seperti marketing 5A-nya Bapak Herman Kertajaya, advocacy Bu Mei memberi apa ya, istilahnya kasih endorse gitu ya, berupa produk Bu Mei, endorse ke toko tersebut, akhirnya nanti toko Amanda ya, Amanda Brownies ya, tidak salah Bu. Iya, Brownies kukus ya, nama iya tokonya. betul. Cukup banyak ya, di Jakarta juga banyak tuh Amanda Brownies kukus. Pastinya produknya bermacam-macam ya Bu Mei ya. Oke Bu Mei bisa coba kita tes ya, kita coba Bu Mei share screen deh, share screen di Google Maps, cari Bu Mei kemarin bicaranya alamatnya di Kediri Jalan Sudirman Jalan. nama tokonya Amanda pastinya, Amanda Brownies Kukus. Kalau nggak salah saya kemarin cek di Kediri itu ada 3 toko Amanda Brownies Kukus. Bu Mei kemarin bicaranya alamatnya di mana, Jalan lupa saya Bu Mei. Panglima Sudirman ya. Iya. Itu Bu Mei ya. Oke. Oke, sambil Bu Mei ini ya, sambil Bu Mei login, saya recap lagi Mbak Tika, sahabat ya. Jadi ini nggak ujuk-ujuk langsung ke Google My Business atau Google My Business, tapi melalui proses sales funneling. Ini penting banget nih, sales funneling. Ada prosesnya, kita nggak bisa langsung posting-posting aja, ada awareness. Bahkan saya Mbak Tika, saya kayaknya buat teori baru deh. Apa tuh Pak? Anti sosial media. Oh, Jadi anti-social untuk media. orang-orang yang posting-posting terus, cuman nggak mau nge-like orang lain. Heeh. Tampilannya nggak ada, Pak. Kenapa, Bu Mei? Screen-nya ini Ya, coba Bu Mei cari dulu ya di jalan apa tadi Bu Mei. Saya yang recap dulu. Ini ndak ujuk-ujuk sahabat langsung Google My Business. Kita sudah bicara di tahun 2019 ya Mbak Tika ya. Iya. Bahkan di awalnya pastinya kalau mau belajar ya, mau nyemplung dunia digital, baik UMKM digital sampai ke startup digital, kita harus belajar dulu namanya literasi digital. Makanya judul pertama itu kalau nggak salah April 2019, literasi digital dahulu gitu ya, sebelum memulai digital business. Jangan langsung nyemplung aja gitu ya. Artinya kita harus tahu dulu secure our identity gitu ya, passwordnya harus strong passwords dan seterusnya. Terus juga saya pernah sampaikan dalam bentuk teori ya, seperti LinkedIn sudah walaupun sedikit, terus ada YouTube juga, ada Instagram juga, ada Facebook sampai ke sales funneling. Jadi sahabat, ini udah ujuk-ujuk langsung jualan gitu ya. Kita mengacu ke AIDA model, ini model jadul banget, sales funneling. A-nya attention, I-nya interest, D-nya desire, A terakhir action. Jadi harus ada atensi dulu ke orang lain. Terus setelah itu orang itu setelah ada attention, pasti ada interest dong ya, tertarik gitu ya. Tertarik ada desire pengen gitu ya. Pengennya kadang-kadang nggak logis ya, sahabat ya. Jadi sifat manusia itu maximus pleasure, minimus suffering. Pokoknya mau enak aja gitu, dan pokoknya penderitaannya sedikit ya. Itu namanya sunatullah ya, sunatullah manusia begitu ya. Maximus pleasure,
minimal suffering, mana mau orang menderita ya Mbak Tika ya, atau mana mau orang Iya. pasti orang mau enak aja, pasti itu sunatullah manusia ya. Iya. Terus terakhir action ya, Mm. action ada apa namanya pembelian, terus ada namanya digital marketing sales funnel yang agak terbaru, persis sama dengan AIDA, ada awareness juga, ada interest, tertarik, terus decision, keputusan. Setelah kita bombardir dalam tanda kutip ya sahabat, kan bombardir dengan postingan di Instagram, bombardir di Facebook fanpage, di LinkedIn, ke Twitter juga, ke YouTube juga, akhirnya mereka mutusin nih, dan kadang-kadang tidak logis lagi gitu ya. Terus terakhir action, maksudnya dari action syukur-syukur terjadi pembelian berulang gitu ya, terjadi customer retention, itu yang bakal membangun bisnis kita. Seperti Bu Mei pagi ini sahabat, reseller itu salah satu orang yang membantu bisnisnya Bu Mei supaya naik ke atas ya, dan retailer juga gitu ya. Nanti Bu Mei dapat istilahnya orang kadang-kadang endorse Bu Mei gitu ya. Terus ada influencer yang megang produk Bu Mei, Mbak Tika sebagai influencer pegang produk Bu Mei, akhirnya follower Mbak Tika ngelihat produk Bu Mei, akhirnya terbelilah produk Bu Mei. Itu namanya advocacy, Mbak Tika memberikan advocacy. Nah, saya mengacu ke marketing 5A-nya Bapak Herman Kertajaya. Ini saya acu, padahal banyak sekali ya sahabatnya. Ada juga namanya flywheel ya, flywheel funnel dari HubSpot, persis sama juga. Ya muter-muter aja ya, dari attention, balik lagi ke customer lagi. Kalau Bapak Herman Kertajaya itu ada 5A namanya, ada aware, persis sama juga. Terus ada appeal, ada ask, ada act, ada advocate. Oh ya Bu Mei, bagaimana Bu Mei? Sudah? Atau begini Bu Mei? Oke, nggak apa-apa. Nanti deh. Tampilkan Google My Business Bu Mei, kita mau lihat insight ya. Oke, siap. Nah, insight-nya kira-kira berapa orang yang lihat, terus ada action penda gitu ya. Bisa tampilkan Bu Mei. Oh ya tadi sahabat ya, sambil menunggu Bu Mei, ada aware, ada appeal, ada ask. Sudah kelihatan Pak Ikam. Oh sudah ya, sudah share screen ya. Oke. Di YouTube belum ya? Biasa ya. Agak nge-lag karena ada interfacing sahabat. Belum ya, belum kelihatan Bu Mei ya. Oh sebentar. Belum terlihat Bu Mei. Sudah share screen Bu Mei? Itu ya, screen, ya ke screen ya. Share screen ya. Bu Mei buka Google My Business-nya lalu share screen ya. Seperti minggu-minggu lalu. Kita mau lihat Google My Business-nya Bu Mei. Nanti saya cari deh, saya bantu Bu Mei cari retailer Bu Mei yang di Kediri tadi ya. Agak susah ya. Susah apa? Share screen ya Bu Mei ya? Iya. Oh, ini kayaknya sinyalnya nggak tahu, sinyal saya masalah. Saya nggak tahu ya. Mbak Tika terdengar? Masih terdengar suara saya? Oke, terdengar Pak. terdengar ya. Oke, sambil tunggu Bu Mei, monggo Bu Mei share screen, nanti bisa tunjukkan ke sahabat bagaimana insight-nya ya. Ini yang dituliskan screen tuh Pak. Share screen tuh di bawah di ini ya. Seperti minggu lalu Bu Mei. Iya, sudah. Di bawah udah ya. Nah, oke, ini sepertinya udah ya. Kan ada keluar siap. ini. Oke, sudah. Saya sudah tampil ya. Oke, siap. Keren. Bu Mei ini salah satu yang literasi digitalnya bagus banget ya. Sudah tahap mahir, dari melek dulu, dari melek mampu. Oh, belum di-share ya Mbak Tika ya sama adminnya. Iya. Bentar, belum. Agak Belum sedikit masuk. Ya. Iya. Sabar ya, sahabat ya. Biasa ya, teknologi ya. Teknologi itu enggak 100% smooth ya. Enggak 100% ya. Pasti kalau laptop kita kadang nge-hang, kalau HP kadang nge-hang. HP nge-hang kenapa? Karena terlalu banyak gambar, sisa storage-nya nggak disisain minimal 1 giga, misalnya akhirnya WA-nya nge-hang, biasa ya. Jadi itu namanya literasi digital, kita harus perhatikan ya, sahabat ya. Harus cek setiap hari WA kita, sisa space storage-nya harus minimal 1 giga, terus harus sering diupdate. Misalnya kalau sahabat mau IG live, ketika pihak lawan tidak update, mereka nggak bisa tuh diundang, jadi harus update dulu Instagramnya. Jadi penting ya, jangan langsung panik gitu. Jadi penting sekali literasi digital. Jadi istilah dalam tanda kutip santai aja gitu ya. Oke, agak sedikit ini ya Mbak Tika ya. Kita tunggu ya sahabat ya.
Belum ya, Bu Mei ya. Iya, Mungkin ditunggu dulu Bu Mei. belum masuk ya? Belum. Bu Mei tadi sih masuk ya Mbak Tika. Saya Oh, nggak tahu. Oke, saya lanjut ya. Tadi sahabat, tadi kan saya mengacu ke marketingnya 5A Bapak Herman Kertajaya. Beliau adalah tokoh marketing Indonesia bahkan dunia. Tadi ada aware, ada appeal, ada ask, ada act, ada advocate. Nah, sekarang pagi ini masuk ke tahap konten marketing. Dari aware ke appeal, ke orang nggak appeal, nggak suka tampilan postingan kita, nggak suka video YouTube kita. Ini namanya ada masalah dengan ini ya, ada masalah dengan brand attraction ya. Solusi bagaimana? Solusinya dengan human centric marketing. Misalnya web kita dipercantik mungkin gitu ya. Kalau Mbak Tika sebagai pemapar offline mungkin groomingnya bagus ya, bicaranya bagus, tampilannya oke gitu ya. Nah setelah appeal udah bagus, terus orang kok nggak tanya-tanya, ini kenapa ya? Ini di sisi brand curiosity yang kita bahas pagi ini. Solusi bagaimana supaya orang tanya? Solusinya dengan menggunakan content marketing for brand curiosity ya. Dan seterusnya nanti sampai ke engagement marketing. Panjang sekali nih sahabat ya. Dari brand attraction, ada brand curiosity, ada brand commitment, dan terakhir brand affinity. Itu ada advocate nanti di sana. Ada endorsement, ada pengaruh dari influencer ya, ada influencer marketing di sana di ujung sana. Bagaimana Bu Mei, sudah share screen? Iya kok susah ya di Uh, screen. Oke, Keluar sebentar. enggak Pak Adam? Coba saya refresh dari sisi saya ya. Apakah sudah tampil Bu Mei? Belum ya, saya tadi belum sempat tampil ya. tampil tapi Ini ditutup ya, ya. putus lagi ya, Heeh. ketika ya. Mungkin adminnya yang bisa bantu ya. Biasa ya sahabat ya, teknologi ya. Iya. Apalagi kalau mati lampu ya Mbak Tika ya. Itu dia. Itu nggak bisa ngapa-ngapain ya. Heeh. Tadi udah sempat ini sih sebetulnya Iya, udah sempat masuk. sempat ya. Mau diterima Sempat ternyata terus. hilang. Heeh. Iya. Ini biasa ya sahabat ya, karena ada interfacing dari Zoom ke YouTube ya. Ini nggak langsung, kecuali sahabat masuk ke Zoom bisa langsung terlihat ya. Ini karena ada interfacing, jadi ada lag ya, ada sedikit lag di antara interface tadi. Oke, coba saya cari alamat retailer Bu Mei ini di Kediri. Kemarin Bu Mei, alamatnya di mana Bu Mei? Jalan DR Stop, DR Jalan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ya. Oke. Iya. Jalan Panglima Sudirman nomor 94 dan 96 ya, Bu Mei ya. Iya. Coba saya cari ya. Saya cari, tentunya kita cari melalui Google Maps atau Google Search Engine. Supaya lebih mudah, saya cari di Google Maps ya. Amanda ya, Bu Mei ya. Amanda Brownies Kukus ya, Kediri. Amanda Kediri aja deh biar cepet ya. Amanda Kediri. Ada berapa nih? Amanda Kediri. Panglima Sudirman. Oh ya, saya udah dapat nih Bu Mei. Amanda Panglima Sudirman. Wah, banyak sekali ya review, red and review-nya ada 134. Pokoknya cukup ramai kelihatannya Bu Mei. Cukup bagus nih. Amanda Panglima Sudirman, reviewnya ada 134. Waduh, keren ya. Mereka bisa dine in dan take away, bisa makan di tempat dan take away. Alamat di Jalan Panglima Sudirman nomor 94 sampai 96 Kampung Dalem, Kecamatan Kota Kediri, Jawa Timur. Tutup ya, buka jam 9 pagi. Oke, ada nomor telepon 0354 sekian ya. Coba Bu Mei juga sambil ini Bu Mei cari Amanda Panglima Sudirman, pasti langsung dapat Bu Mei. Di Google ya. Amanda Panglima Sudirman Kediri, nanti Bu Mei bisa upload ya. Upload tujuannya Tadi untuk sudah saya upload tadi di Google. Udah. Di Google-nya sudah, di Google Business-nya sudah. Kita upload buat mereka, Bu Mei, buat Amanda. Pasti kelihatan ini ya. Ada nggak foto Bu Mei, produk Bu Mei ya? Sepertinya belum Bu Mei ya. Itu upload
Coba share screen lagi Bu Mei. Apa sekarang kondisinya masih share screen? Ya, ini udah nih kayaknya. Udah ya? Coba saya refresh lagi ya. Saya refresh lagi, mudah-mudahan muncul tampilan Google My Business-nya Bu Mei ya, sahabat. Oke, oh belum muncul ya berarti kayak di YouTube ya, belum muncul ya. Saya nggak tahu di sisi Radio Suara Sidoarjo. YouTube belum muncul. Oh sudah, ini muncul nih, cuman di ini ya. Kalau di mana di Zoom muncul ya? Di Zoom muncul. Nah oke, muncul ya. Oke, siap, keren, muncul ya. Bu Mei, coba deh kita ini dulu ya. Kita lihat Google My Business-nya Bu Mei. Coba Bu Mei dibuka Google My Business-nya. Kita mau lihat insight-nya ya. Kira-kira view fotonya Bu Mei itu berapa. Terus kita belajar insight. Penting ya sahabat ya. Ini namanya matrix. Jadi kita harus, tujuannya kalau terjadi penjualan kecil ya, kita harus atur strategi ulang. Caranya bagaimana? Caranya kita lihat insight kita. Kira-kira bagian mana yang agak kurang gitu ya, atau tidak ada peningkatan. Nanti kelihatan sahabat di sana plus minusnya gitu ya. Dalam waktu seminggu atau sebulan ke belakang, misalnya fotonya jarang dilihat orang, itu minus tuh biasanya. Nah, berarti kita harus improve di sisi sana gitu ya sahabat ya. Penting ya, itu salah satu matriks yang tujuannya adalah supaya kita bisa atur strategi ulang seandainya penjualan kita merosot misalnya. Oke, udah tampil ya Bu Mei. Coba tampilan depannya Bu Mei. Tampilan depannya nah oke ya. Bu Mei kan di sana ada 221 ya. Saya udah tampil ya, 221, terus ada 89, terus ada 68. Coba Bu Mei ada drop down-nya ya, tanda panah view view yang lengkapnya Bu Mei. Coba buka lagi Bu Mei, yang tadi ada angka-angka 668 ya, terus coba nanti ada tanda panah ke bawah, Bu Mei klik itu, nanti kelihatan beranda, tekan beranda Bu Mei, kita balik ke beranda. Nah oke, itu kan di bawah 89 ada tanda panah tuh, coba klik Bu Mei. Di sebelah kanan. Di angka 89 ada tanda panah ke bawah ya. Coba kita klik, lihat insight-nya. Yang ini bawahnya 89. Ya, betul. Kelihatannya di sana terlihat apa Bu Mei? Nanti sahabat bisa lihat ya, insight-nya itu salah satu matriks. Artinya kalau misalnya penjualan kita agak turun, kita bisa atur ulang lagi. Kita bisa istilahnya re-strategi mungkin ya. Strategi ulang. Tujuannya supaya kita nggak posting percuma ya. Saya pernah ngalamin tuh sahabat, posting terus kok nggak ada penjualan, ternyata ada masalah. Nah ini ya, bisa dibacakan nggak Bu Mei? Ada merah-merah tuh ya di bawah 89, apa Bu Mei bacanya? Tulisan saya kecil ya di sini. 37 min 42. Oke, ya, sampai 37 dilihat apa tuh Bu Mei? Dilihat dari penelusuran. Oke. Penelusuran artinya dilihat dari Google Search Engine, di bawahnya Bu Mei dilihat dari Maps ya. Ada 184. Nah, ini bermasalah Bu Mei. Merah artinya ada penurunan. Artinya orang udah jarang ngelihat lagi. Eloknya elok itu hijau Bu Mei, plus gitu ya. Artinya Bu Mei itu bagus ya, ini minus. Artinya nanti Bu Mei bisa aktif posting setiap hari. By the way, Bu Mei posting setiap hari enggak? Pasti enggak. Nah, itu ya, makanya merah ya. Coba Bu Mei lihat apa tuh? Lihat keseluruhan ya. Oke. Oh, enggak usah. Oke. Sekarang coba kita lihat 89 ya, di bawah 89 apa tuh? Kita mau lihat. Itu kan jumlahnya 37, saya nggak kelihatan ya. 184 ditambah 100 berapa? 84 jumlah 221 ya. Iya. Tapi itu jumlah dari orang yang melihat dari Google Search Engine plus orang yang melihat dari Google Maps. Artinya ada 221 gitu. Saya nggak tahu ini per minggu ke belakang atau sebulan ke belakang.
Mungkin bisa dilihat secara detailnya. bawah ya. Di bawahnya apa tuh? Lihat apa deh? Lihat. Ini tampilan layar saya agak sedikit blur ya, sahabat ya. Jadi nggak terlihat jelas. Karena kecil juga tampilannya. Ya, Pak Idam tidak terasa nih sudah di menit Oh ya, ke-30. Kita Batika. jeda dulu, break dulu Oke, sebentar. siap. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk mengikuti ini ya, untuk praktek dari Bu Ya. Mei. Langsung ya udah share screen juga nih kita. Silakan untuk semua sahabat Jawa Timur yang pagi ini sedang menyimak program Digital Business Series. Untuk Anda yang juga ikutan praktek tentang Google Bisnisku, ada kendala apakah? Yuk kita sharingkan bersama dengan Bapak Muhammad Idam Asyari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup yang pagi ini menemani kebersamaan kita di program Digital Business Series ya. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan pertanyaan bisa disampaikan di WhatsApp redaksi Suara Sidoarjo 0811 309 109, atau yang lagi nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo nih ada kolom chat, bisa digunakan untuk bagikan pertanyaan atau sharingnya. Nah, yang sedang nonton juga di Facebook LPPL Suara Sidoarjo, Anda bisa komentar juga di kolom komentar nih ya di Facebook. Ini ada yang sudah memberikan like-nya juga, terima kasih. Mudah-mudahan nggak nge-like aja, yuk ikutan sharing dan ikutan belajar juga nih ya. Dari ada Mbak Mairike, Mbak Niken, ada Abdul Rohim, dan juga siapa nih, Pak Rahman ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Masih bersama dengan UMKM dari Surabaya, ini ada Bu Mei ya. Ya, Pak Idam. Ya, Sudah sampai mana nih? Batika. Mungkin tadi sambil Ya, Bu jeda Mei. juga sambil di jalan gitu ya. Iya, rajin sekali ya Bu Mei. Monggo Bu Mei. Tampilan tadi belum selesai ya. Tadi kan ada bisa share screen lagi Bu Mei? Masih share screen kah? Atau sudah putus? Bu Mei? Ya, halo. Ya, masih share screen Bu Mei. Coba Ya. tampilkan lagi Google My Business-nya Bu Mei ya. Sudah. Tadi ada angka-angka, ternyata ada penurunan, artinya dalam tanda kutip mungkin Bu Mei tidak posting rutin setiap hari gitu ya. Sebenarnya seminggu sekali cukup ya, cukup karena ada notifikasi dari email Google itu setiap minggu, artinya itu menandakan bahwa minimal itu seminggu sekali gitu ya, jangan sampai sebulan sekali ya. Kalau sebulan sekali nanti orang ketika cari misalnya kacang bawang rempah gitu ya, yang mungkin nanti dapatnya orang lain. Kalau Bu Mei rutin posting, bisa ke Google My Business-nya Bu Mei. Itu terbukti ya sahabat ya, kalau kita rajin-rajin posting pastinya bakal muncul di halaman pencarian pertama orang gitu. Ketika orang ketik misalnya kacang bawang rempah gitu ya. Bahkan bukan di Surabaya aja, misalnya saya di Jakarta nih, saya ketik kacang bawang rempah, loh kok tiba-tiba dapat Surabaya. Bisa juga gitu sahabat, kalau kita rajin posting ya. Kalau kita rajin posting nanti Bu Mei bisa menuju authority. Bu Mei itu menguasai ya dengan kata kunci tadi, kacang, bawang, rempah. Makanya penting sahabat, kalau posting foto itu judulnya pakai kata-kata buying keyword, kira-kira keyword yang sering dicari orang. Jadi jangan kata keyword yang aneh-aneh gitu ya, yang orang tidak nyari gitu. Jadi kita harus riset ya. Riset paling penting ya sahabat ya. Karena yang saya baca artikel digital marketers dunia itu rata-rata riset porsinya bisa lebih 50% loh sahabat. Untuk riset ya. Kalau kita salah riset di awal dan kita sudah berjalan bertahun-tahun, kok bingung, misalnya bingung, wah Mas ini kok saya nggak ada penjualannya. Nah, Anda salah riset. Saya pernah berpengalaman sahabat, saya salah strategi, artinya saya salah riset, artinya gatot gitu, gagal total gitu ya. Receh ya. Dalam setahun saya posting terus nggak lihat ternyata riset saya salah gitu. Dan itu sudah ngabisin duit banyak lah. Penting ya, jadi riset itu salah satu hal yang utama dibanding kita punya gambar yang bagus banget. Terus dibanding kita berinteraksi, riset penting banget gitu. Kalau riset salah, nyasarnya kemana ya? Nyasarnya ke planet Mars. Ini kan planet bumi ya. Artinya kita meriset kata-kata kunci yang dicari orang gitu sahabat.
Bagaimana Bu Mei? Sudah share screen lagi? Coba Bu Mei bisa tunjukkan ya. Oh, kita belum coba ya upload ke Amanda Brownies Kukus di Kediri. Bu Mei, coba sambil dicari Bu Mei dibuka browsernya 2 kali ya, bisa 2 ya, bisa 2 tab-tabnya bisa banyak kan. Dicari juga Bu Mei, saya udah dapat Bu ya. Cari Brownies Kukus Amanda Panglima Sudirman. Saya dapat nih di Maps ya Bu Mei, Amanda Panglima Sudirman. Amanda Panglima Sudirman. Ini langsung dapat di Kediri. Panglima Sudirman. Oke, langsung dapat nih. Jalan Panglima Sudirman di Kediri sana ya, sahabat. Oh ya, kuisnya sahabat seperti minggu lalu. Ya. Kuisnya Mbak Tika. Ini yang ditunggu nih, kuis. Sayangnya nggak ada yang ikut ya. Dulu di awal banyak yang ikut ya Mbak Tika. Iya. Saya nggak tahu ya apa karena saya kurang gencar ngasih kuis. Sepertinya saya kurang gencar ya, sahabat ya. Kalau gencar mungkin banyak kali yang ikut ya. Kuisnya seperti minggu lalu, kasih rate and review Google My Business Bu Mei. Google My Business Bu Mei itu namanya Kacbau ya Bu Mei ya. Kacbau Ya, Jaya Bu Kacang Mei. bawang ya. Kacang bawang ya, itu plesetan Kacbau. Atau cari atau langsung bisa juga ketik at apa Bu Mei kalau hafal punya username-nya Kacbau kali ya, Kacbau Jaya Bu Mei Camilan Snack. Nanti ini ya, nanti saya tulis di komen IG saya. Silakan nanti lihat di sana setelah acara ini selesai, sahabat. Setelah kasih rate and review, rate itu kasih bintang-bintang, review itu kasih kata-kata yang bagus-bagus ya, sahabat. Jangan lupa confirm di IG saya. Sebelum confirm, follow dulu IG saya pastinya @idhamazari dan follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm. Dan IG-nya announcer Radio Suara Sidoarjo @atika.amzar. Setelah itu mention ke teman 3 IG lainnya. Hadiahnya pastinya paket dari Bu Mei ya Bu ya. Kacang bawang. Kacangnya enak banget loh Mbak Tika. Tadi Bu Mei WA saya. Pak Idam nomor HP Mbak Tika berapa ya? Sudah Mbak Ida. Mbak Tika. Ini ya. Iya. Oke, Bu Mei sudah ini tampil. Iya. Saya belum terlihat ya Bu Mei ya. Sebentar YouTube-nya agak sedikit. Coba saya refresh lagi. Oke, saya refresh ya. Begitu sahabat ya, kalau tampilan YouTube nge-lag atau tampilannya terlambat di refresh ya, sahabat bisa refresh biar terlihat tampilan yang sekarang gitu ya. Seperti belum tampil ya Mbak Tika ya, tampilan di YouTube ya, Bu Mei. Bu Mei masih share screen atau di close? Enggak, saya close tuh Pak. Oh enggak. Tampilan di Zoom sepertinya kosong ya. Tampilan di Oke. Oke, bisa saya screen ulang Bu Mei. Tadi ya, kita coba ini Bu Mei, kita coba untuk posting foto ke Amanda Brownies Kukus di Jalan Panglima Sudirman Kediri. Kita coba kasih advokasi, kita istilahnya ngasih ini namanya user generated content gitu ya, artinya konten dari orang lain, artinya nanti Google My Business-nya Amanda di Panglima Sudirman bakal naik gara-gara Bu Mei posting produk gitu ya. Coba Bu Mei kita masuk posting, Bu Mei cari dulu Amanda Panglima Sudirman. Saya sudah dapat nih Bu Mei. Amanda Panglima Sudirman ada reviewnya ada 134, cukup banyak ya, hebat nih. Sudah Pak. Udah ya. Nah di sana kan ada ini ya, ada add foto ya, kalau dalam bahasa Inggris. Terlihat Bu Mei, add foto. Add foto Bu Mei bisa tambah foto untuk mereka, tapi fotonya produk Bu Mei, karena kan Bu Mei berjualan di sana kan. Bu Mei bukan sebagai pembeli, tapi sebagai produsen gitu ya Bu Mei ya. Ngedrop di Amanda di Sidoarjo sana, dan langsung di oper lagi di Amanda di Kediri. Nambahnya gimana? Wah ini saya lihat komennya ya, lihat Jos ya, oke, wah berarti bagus ya tokonya, get to promo dan seterusnya. Bintangnya cukup bagus ya. Tambah Ada foto 100. ini ya Pak? Ya, tambah foto ya, dalam bahasa Indonesia tambah foto.
Eh, yang di Amandanya. ya, betul Amanda. Siap Bu Mei, Amanda. Artinya Bu Mei kasih istilahnya Bu Mei sebagai ngasih advokasi gitu ya. Ngasih advokasi misalnya saya berbuka puasa di restoran mana gitu ya, karena makannya enak, saya upload saya lagi makan atau produknya saya foto terus saya upload ke Google My Business mereka, artinya mereka naik dong ratingnya gara-gara saya kasih istilahnya kasih endorsement deh kira-kira gitu ya, atau user generated content, user UGC. Kalau mereka upload sendiri namanya OGC, owner generated content. Bagaimana? Coba saya lihat ya di YouTube. Apakah Bu Mei sudah posting? Sudah posting Bu Mei? Kalau posting biasanya kelihatan nih foto Bu Mei di. Coba saya refresh ya. Saya refresh. Oke. Oke, sahabat. Saya lanjut ya. Tadi ada saya mengacu ke marketing 5A yang Bapak Herman Kertajaya. Banyak sekali ya. Bisa kita pakai AIDA yang jadul itu masih relevan. Bisa pakai yang ada tofu, mofu, bofu, top of funnel, middle of funnel, dan bottom funnel. Kalau saya cenderung pakai marketing 5A-nya Bapak Herman Kertajaya karena ada advokasinya. Saya suka aja gitu ya. Kita juga bisa pakai punyanya HubSpot. Di situ ada attract ya, persis sama juga ada attract, terus muter ada engage, terus ada delight, terus ada growth, sama ya. Attract itu ada strangers, artinya orang asing lihat gambar kita, orang yang baru, artinya kita akuisisi pelanggan melalui attract. Terus setelah attract masuk ke engage, namanya prospect gitu ya. Prospect kan calon pembeli atau calon customer. Setelah itu menjadi customer. Promoter sama ya, promoter itu artinya customer yang udah beli ke kita menjadi promoter, artinya menjadi influencer gitu ya, artinya nge-share produknya Bu Mei gitu ya. Kalau saya tadi malam tuh nge-like foto Bu Mei itu artinya saya suka gitu ya, bahkan nanti saya share Bu Mei, saya share, kasih komen ya, selain nge-like kasih komen, apalagi nge-share ya, apalagi upload untuk Instagram, itu bagus banget ya. Jadi engagement rate-nya bagus untuk postingan kita karena orang suka ya. Nah, bagaimana orang like ya, kita harus rajin-rajin like juga ke orang lain, nggak masalah gitu ya. Kalau nggak mau nge-like ya namanya bukan sosial media, artinya unsocial media atau antisosial ya, dalam tanda kutip ya, antisosial. Ya ngapain juga kita pakai sosial media? Katanya aja sosial artinya apa? Kita berinteraksi ya Mbak Tiga ya, sosial. Berinteraksi dengan orang lain, kita bukan hidup diri sendiri, kita nggak hidup sendirian, artinya kita harus sosialisasi, kita posting, ya kita like dong orang lain. Saya ngiring like, bahkan dalam tanda kutip Mbak Tiga, saya sering nge-like yang kira-kira musuh saya gitu. Bodo amat ya, kaget kali dia. Cuma dia nggak nge-like saya gitu, biarin aja saya nge-like aja terus gitu. Tapi gini, artinya ketika saya nge-like dalam tanda kutip musuh saya, artinya saya udah memberi maaf gitu ya, dalam tanda kutip ya. Saya udah minta maaf duluan gitu ya. Ini dari sisi human ya, humanistiknya. Nggak masalah, nggak perlu ragu kita nge-like, mau nge-like, mau share gitu ya. Bagaimana Bu Mei? Udah saya upload tuh. Udah ya, coba saya lihat di YouTube ya. Itu belum tampil sih. Agak sedikit nge-like ya. Ini mau lebaran kenapa nge-like ya? Oke, belum tampil ya. Di YouTube saya belum tampil ya. Saya nggak tahu di Sidoarjo atau di daerah mana. Mungkin jaringan saya agak bermasalah, sahabat. Nah, tadi sahabat ya, tadi kita sudah bahas sedikit insight, itu penting banget. Setelah insight, kita harus posting, ngasih istilah dalam tanda kutip endorse, advokasi ke orang lain, tentunya kalau produk kita dijual di toko mereka gitu ya. Atau kita kasih kasih review di misalnya yang produk terkenal misalnya Gojek misalnya, atau misalnya Grab atau apalah toko-toko yang bagus lah. Tapi kalau kita sering-sering ngasih rate gitu ya, rate and review, otomatis juga nama kita itu kan pakai akun Google kan.
otomatis nama kita naik juga. Jadi ada namanya local guide ya, Iya. local guide. Kita dapat poin banyak, sahabat. Jadi nggak perlu ragu, sahabat, ya ngasih. Jangan dalam tanda kutip, malas lah Mas Idam ngasih, ini capek saya ngasih rating review. Loh, Anda salah gitu ya. Itu namanya the power of silaturahim. jangan take and give, tapi give and take gitu ya. Produk Jangan saya minta ada dulu. Pak Idam itu Pak Idam. Kenapa? Produk saya di foto-fotonya ada itu. Tapi kemasan sudah yang ya? dulu. Kemasan Mungkin dulu mereka ada. yang upload ya. Iya, Bu Mei merasa sudah upload belum? Di Amanda Panglima Sudirman. sudah ini Oke, tadi barusan. oke, dianggap sudah Tapi ya. di Anda sudah ada itu. Nah, coba deh, itu kan kemasan lama ya. Coba Ya. Bu Mei kemasan baru, karena penting, sahabat, Sudah. ya. Udah ya? Sudah Oke, upload tadi. Tapi siap. kayak kelihatan ya. Oke. Nanti saya lihat deh. Bu Mei juga bisa kasih rating review ya. Karena nanti juga naikin penjualan Bu Mei Iya. otomatis, karena produk Bu Mei kan dijual di sana. Iya. Oke, terus Bu Mei bisa tampilkan lagi, Bu Mei, Google My Business Bu Mei. Kita lihat lagi insight-nya, itu penting, sahabat. Karena saya pernah ngalamin gatot ya, sahabat, gagal total gara-gara saya cuek ya, dan cuek. Duit saya habis mungkin sebulan hampir 3 jutaan ya, berarti ya. Tapi gatot gitu ya, gara-gara strategi saya salah gitu ya. Salah, artinya saya keywordnya salah. Saya waktu itu punya blog 300, itu gatot semua. Saya posting pakai bahasa Inggris ya, sahabat ya. Itu semua materinya tentang baby ya. Ada baby shower, ada baby constipation, ada baby banyak sekali ya. Dan itu receh ya. Sen-senan ya, bukan dolar tapi sen ya, 0, sekian dolar. Artinya strategi saya salah gitu. Akhirnya saya strategi ulang, dan lumayan setelah saya strategi ulang ternyata ada keyword-keyword yang salah. Artinya selama setahun saya cuek, karena waktu itu saya sibuk ya, ada project IT untuk digital marketingnya saya cuekin, tapi saya jalanin pakai robot gitu ya. Tapi saya salah strategi, karena saya nggak lihat insight seperti Bu Mei tadi ya, sahabat ya. Bu Mei nggak sempat lihat insight, ternyata merah Bu Mei ya. Merah artinya Bu Mei jarang posting gitu ya, Bu Mei ya. Iya. Nanti lama-lama Jarang udah bisa posting. berubah ya warnanya itu Pak Idam ya. Iya, misalnya Bu Mei posting hari ini, nanti hijau loh gitu. Hijau. Insya Allah. Terus Bu Mei juga dalam tanda kutip, coba deh, tolong kasih rate and review dong, nggak masalah. Terutama teman-teman terdekat ya, atau saudara, itu penting ya. Bu Mei sering-sering minta, kasih dong rate and review, bintangnya 5 gitu ya. Pasti Bu Mei pernah kasih bintang 5 Gojek nggak? Mereka minta kan? Iya. Berarti kan pernah ngalamin nggak? Pernah Naik dong. Gojek, Mm-mm. mereka minta ya Bu Mei? Iya, mereka minta. Tapi Minta kalau aku dong selalu rate-nya. kasih bintang Aha. 5 semua udah Wih, full gitu. Ketika ini the power of silaturahim, keren. Saya juga kasih bintang 5 dan plus kasih tips ya, tanda kutip ya. Karena setelah saya kasih tips, mereka terima kasih berulang-ulang banget. Iya, Artinya padahal mereka kadang itu udah kembalian berharga misalkan 5.000, kembalian Aha. 2.000, nggak usah Mhm. Pak. Oh udah terima kasihnya udah yang udah kebangetan gitu. Oh, mungkin terima 5.000, kasih ya, seneng banget 5.000 sangat berharga ya buat mereka. banget. Iya. Maaf ya. Nah, Itu jadi dia. jangan mengabaikan jumlah 5.000, sahabat, penting sekali itu. Saya selalu mohon maaf, minimal saya 5.000 plus ratingnya 5 aja, selalu, biar saya dapat doanya, Mbak Tika. Iya benar. Oke. Penting ya doa ya. Iya. Baik Pak Idam, ini sudah jam 8 sudah ya, jam Mbak 8 Tika, ya? pagi. Iya. Jadi untuk Bu Mei Oke. gimana nih, masih dilanjutkan lagi di pekan depan? Iya, pekan depan. Pekan depan kita libur ya? Libur ya. Oh iya, Kita lupa. libur, Oh, udah karena lebaran. ya. Saya anggap hari ketiga lebaran. Ya. Kita mulai lagi tanggal 22 Mei ya. Oke, insya Allah ya, Mbak Tika ketemu Insya lagi. Allah ya. Ya, Ketemu tanggal lagi. 22 Mei insya Allah. Mudah-mudahan kita Mudah-mudahan bisa. puasanya lancar ya, Mbak Tika ya. Insya Allah, tinggal berapa Insya hari Allah. lagi nih? Tinggal Iya. menghitung hari saja. Ya, Menghitung hari ya. mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan, Amin. ibadah puasanya Ya Rabbal lancar Alamin. semuanya, dan bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Fitri dalam keadaan fitri ya. Keadaan Ya. yang fitri benar. Baik, Pak Idam terima kasih, Bu Mei terima Terima kasih kasih, Mbak banyak. Tika. Sukses Sama-sama. selalu ya untuk Mbak usaha Ika, dan Mbak bisnisnya. Tika. Selalu. Amin. Sampai jumpa lagi. Sampai Assalamualaikum. jumpa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.